Selamat pagi untuk kita semua. Sekali lagi, selamat pagi. Iya. Senang ya. Hari ini Tuhan berikan cuaca yang baik, tidak panas. Kita boleh berkumpul di akhir bulan yang kelima ya. Tak terasa waktu sudah 5 bulan berlalu. Padahal baru terasa semalam tahun barunya kan gitu ya. Kita masuk di bulan 5 ya. Hari-hari ini terasa begitu cepat, seperti dalam perlombaan, begitu cepat berlalu. Namun firman Tuhan tidak akan pernah berlalu yang kita taburkan. Kita bersyukur ya, Tuhan juga boleh jaga hidup kita dalam 1 minggu ini. Kita boleh melewatinya. Ada perkataan Tuhan, ada berkat Tuhan yang boleh memampukan kita melewati hari-hari yang ada. Kita bersyukur buat segala pertolongan Tuhan dalam 1 minggu ini yang terus boleh kita nikmati. Kita akan mulai ibadah kita. Kita buka buku lagu nomor 88, bertemu dengan saudara. Buku lagu nomor 88. Bertemu dengan saudara dalam kasih Tuhan. Ya, mau bertepuk tangan juga boleh. Bertemu dengan saudara dalam kasih Tuhan, bernyanyi puji namanya dengan sukacita, berjabat tangan semua, saling mengasihi. Tuhan Yesus ada di sini. Oh, haleluya, 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 puji Dia. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri secara bersama-sama. Kita nyanyikan lagu sekali lagi. Bertemu dengan saudara dalam kasih Tuhan, bernyanyi puji namanya dengan suka. Satu dengan yang lain saling berjabat tanya apa kabar. Iya, jabat tangan tanya apa kabarnya. Saling mengasihi. Tuhan Yesus ada di sini. Oh, haleluya, 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 puji Dia. Oh, haleluya, 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 puji Dia. Silakan dulu. Bisa bernyanyi di pagi hari ini, pastilah ada satu ucapan syukur, karena kita boleh mengingat ada satu saudara kita yang sedang sakit hari ini, sedang diopname. Mungkin berat bagi dia untuk boleh bernyanyi kan gitu ya. Kalaupun bisa memuji nama Tuhan dalam hati, tapi Tuhan berikan kesempatan bagi kita pagi hari ini untuk boleh bernyanyi dengan bersukacita.
Artinya kita boleh bernyanyi dengan bersukacita. Ada pujian buat Tuhan. Tuhan menolong kita. Boleh bernyanyi. Mari kita puji nama Tuhan dari buku lagi 231. Kamulah bangsa terpilih. 231. Kamulah bangsa terpilih, imamat rajani, umat yang kudus kepunyaan Allah. Terpilih, imamat rajani, umat yang kudus, kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatannya yang amat besar, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ada. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, haleluya. Marilah pujilah Tuhan, ceritakan perbuatannya yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, dari kegelapan pada terangnya yang ajaib, pada terangnya yang ajaib. Kita ulang lagu lagi. Kamulah bangsa terpilih, imamat rajani, umat yang kudus, kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatannya yang amat besar, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan. Pujilah Tuhan kau bapak-bapak, pujilah Tuhan, haleluya. Marilah pujilah Tuhan, beritakan perbuatannya yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, dari kegelapan pada terangnya yang ajaib, pada pujilah Tuhan seluruh kaum ibu dan remaja. Pujilah Tuhan, haleluya. Marilah pujilah Tuhan, beritakan perbuatannya yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Saudara bersama-sama kita nyanyi pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, haleluya. Marilah pujilah Tuhan, beritakan perbuatannya yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, dari kegelapan pada terangnya yang ajaib, pada terangnya yang ajaib. Terpujilah Tuhan yang telah memanggil kita dari kegelapan itu, yang telah memperbarui hati kita, yang memberi kuasa kepada kita
untuk mengalahkan dosa, mengalahkan keinginan daging. Pujilah Tuhan buat segala karyanya itu. Kalau bukan karena Tuhan, kita tidak akan bisa seperti ini saat ini. Mungkin kita akan menikmati hidup di dunia ini, hari Minggu jalan-jalan, pantai, weekend. Tapi karena perbuatan Tuhan yang telah mengubahkan hati kita, yang telah menerangi hati kita, kita tahu apa yang harus kita lakukan pada hari Sabat. Memuji nama Tuhan, menyembah Tuhan. Karena itulah kerinduan hati Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita puji nama Tuhan dari buku Ulangan 420 seperti rusa. Buku 420 seperti rusa rindu sungai. Yesus
tundukkan kepala kita berdoa kepada Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan, Allah yang bertata di kerajaan surga. Kami memuji-Mu Tuhan, karena Engkau baik, Engkau Allah yang setia. Pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur oleh karena segala perbuatan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh menikmati akan perkataan-perkataan Tuhan. Kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami juga bersyukur kalau Tuhan boleh kumpulkan kami. Kami boleh memuji nama Tuhan. Itu semua oleh karena kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Tuhan, ketika kami boleh berkumpul di tempat ini, Engkau yang boleh menyelidiki hati kami Tuhan. Engkau yang boleh melihat hati kami. Biarlah Tuhan yang boleh mengarahkan seluruh hati dan pemikiran kami untuk tertuju kepada Tuhan, supaya lewat pertemuan ini, lewat ibadah ini, Tuhan boleh disenangkan. Tuhan, hati kami rindu ada kembali perkataan Tuhan yang boleh diperdengarkan. Hati kami boleh ditulisi oleh perkataan Tuhan. Kami memohon supaya firman Tuhan yang boleh ditaburkan, Roh-Mu yang kudus yang boleh menerangi hati kami, supaya kami boleh mengerti akan perkataan Tuhan itu, dan itu boleh menolong kami dalam menjalani hidup di dunia yang fana ini. Hamba-Mu yang boleh menaburkan firman Tuhan, Tuhan yang boleh menolong dia, yang boleh membungkus dia dengan darah-Mu yang kudus, supaya perkataan Tuhan boleh disampaikannya. Dan biarlah kiranya Tuhan, seluruh anak Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini, Tuhan yang boleh menolong, Tuhan yang boleh menguduskan, supaya semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Anak-anak kami yang belajar di belakang yang masih kecil, kami serahkan kepada Tuhan. Walaupun mereka masih kecil Tuhan, biarlah mereka boleh diperdengarkan akan perkataan Tuhan, supaya pada waktu Tuhan sendiri, anak-anak itu boleh percaya kepadamu dan menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Anak-anak yang boleh melayani mereka Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang boleh menolong, Tuhan yang boleh menaruhkan perkataan Tuhan pada mulut dan bibir mereka untuk boleh disampaikan kepada anak-anak itu. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini dalam tangan Tuhan. Tuhan yang boleh hadir di tengah-tengah ibadah kami, menguasai ibadah ini, yang memberikan damai dan sukacita kepada kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa bersyukur kepada-Mu. Amin. Silakan duduk. Kami berikan kesempatan kepada yang bertugas nanti untuk boleh memberi kesaksian. Namun sebelumnya kita bernyanyi dari lagu nomor 298, Kumenang, Kumenang di dalam Yesus Tuhan. 298. Kumenang, kumenang di dalam Yesus Tuhan. Setelah lagu ini kepada yang bertugas kamu bersiap. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang
dia hidup, haleluya, dia naik, Roh Kudus turun. Kepada yang bertugas kami silakan. Salam, selamat pagi semuanya. Saya di sini dipercayakan untuk kesaksian. Saya akan membagi firman Tuhan. Ini firman Tuhan ini menegur dan membuat saya berpikir untuk berubah. Kita sama-sama ya, buka dari Kisah Para Rasul 10. Kita tahu nih ya tentang Cornelius dan Petrus. Pasti udah di pikiran kita udah ada ini gitu. Saya pun teringat hal ini, Petrus dan Cornelius. Tapi yang membuat saya gemetar di situ ayat 2-nya, dibilangnya, saya bacakan untuk kita semuanya. Katanya di situ, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Itu yang membuat saya gemetar. Dia bukan orang Israel, tapi dia katanya dituliskan di sini dia saleh. Itu yang saya membuat sepertinya aku ini udah milik Kristus. Kenapa kesalehan saleh dia ditulis di sini ya? Tujuan Allah dia membuat salah itu ada, seisi rumahnya itu percaya kepada Allah, bukan dia saja karena kesalehannya itu, karena dia saleh, dia tahu Allah, orang Israel itu yang hidup, itu yang harus disembahnya, ditakutinya, dan dia harus meneladani hidupnya. Ajarannya itu harus mungkin Tuhan Allah itu baginya Allah yang Israel yang hidup. Itu baginya Allah, bukan Allah yang dia punya di Kaisarea ini. Banyak Allah matahari, tapi Allah yang hidup itu ada di Israel. Itu yang membuat saya gemetar. Dia saleh katanya loh. Saleh itu saya baca di kamus bahasa Indonesia, taat, sungguh-sungguh. Aku gini. Dia bukan orang pilihan ya, tapi dia ditulis saleh. Saleh artinya saya baca di kamus itu memang orangnya dia taat dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia tahu Allah mana yang harus disembah dan diteladani. Berarti standar hidupnya itu Allah. Dia meneladani pengajaran yang dibuat Allah. Jadi saya terteguhnya begini. Saya kan baru-baru terteguh. Saya nggak salah ya. Karena pengajaran Tuhan Yesus itu salah satu ada rendah hati. Rendah hati itu hatinya rendah. Ukurnya yang rendah, bukan kepalanya saja, tapi hatinya. Kalau sudah menyangkut hati katanya itu, kata pendeta itu, semua udah terpusat. Baik pikiran, otak kita,
keinginan kita udah ke hati. Itulah kalau bicara hati. Jadi saya melihat, saya teringat pengajaran Tuhan Yesus yang ada di Yohanes 3, Yohanes berapa tuh, yang dia rendah hati, murid-muridnya pun dibasuh kakinya. Kita tahu kaki itu kotor, kita tahu kaki itu memijati ayam, kotor. Jadi dia bisa membasuh kaki murid-murid itu kaki ya. Kok saya begini, pengajaran Tuhan Yesus ini yang pertama itu salah satu ya, itu rendah hati. Jadi apakah aku sudah rendah hati dalam hatiku? Kurasa aku dijemroha. Iya, kurasa separuh bisa dihitung dengan jari. Saya rendah hati. Tapi kalau dihitung lagi kebanyakan, saya dijemroha, rohani yang tinggi. Oh ya, jadi lupa saya. Dijemroha, hatinya yang tinggi. Kalau udah hatinya tinggi, kawannya melayani, kawannya pun disikut. Itulah kalau hatinya udah tinggi, roha tinggi, rohanya tinggi. Itu saya yang merasa gemetar gitu. Oh, berarti pengajaran standar hidupku harus kuletakkan kepada Tuhan, kepada Allah, karena Allah yang membuat aku yakin kalau Dia itu menyelamatkan aku. Itu. Jadi saya kejadiannya begini, saya ada satu persekutuan dan saya melihat dia memang salah, tapi ada lagi besok-besoknya yang benar itu lagi ngomong, Lina, kau harapkan orang berubah, tapi kamu belum berubah. Kulihat, ya Tuhan, iya itu diingatkan Tuhan ini juga kan waktu Tuhan Yesus membasuh kaki murid-murid itu. Jadi itulah tandanya kalau kamu rendah hati, Tuhan Yesus rendah hati. Jadi kau kayak mana? Kau pengen temanmu berubah, kau sendiri gak berubah. Saya terkejut sekali situ. Oh iya Tuhan, ampunilah aku. Enak bilang ampunilah aku, karena kan Tuhan di surga gak kita lihat. Tapi saya melihat proses demi proses pengampunan Tuhan itu berjalan. Bagaimana tandanya aku diampuni Tuhan? Itu Tuhan kasih prosesnya. Ini loh. Gitu. Jadi mungkin saya diteguhkan ini dalam Kisah Rasul 10 ini, dan diingatkan lagi standar kita harus seperti Tuhan Yesus. Itu diingatkan kembali kepada saya. Jadi sampai sini saja kesaksian saya. Terima kasih. Masih ada satu orang lagi? Ya, terima kasih. Saya bersyukur ya lewat retreat pemuda remaja semalam, saya melihat bagaimana
pergumulan. Kebetulan yang bersama dengan kami itulah adalah orang-orang pemuda gitu. Bagaimana perjuangan mereka bersama dengan Tuhan, apalagi pada saat ini kita belajar ya, hati yang berkuasa seperti itu. Ketika mengikuti retreat sehari kemarin itu, di antara orang-orang yang bersama kami belajar, saya bersyukur ya, bagaimana ketika dipaparkan firman Tuhan, tapi ada di antara mereka yang mengatakan, bahan kami kemarin dari Roma pasal 8 ayat 1 dan 2, dan juga Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39 kalau nggak salah. Tapi mereka punya suatu komitmen gitu ya di dalam hatinya dari Roma 8 ayat 32 itu. Saya bacakan untuk kita. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Saya bersyukur dengan iman mereka itu. Jikalau mereka sudah punya keyakinan bahwa Allah yang menyerahkan anaknya mati di kayu salib itu untuk dirinya, mereka sampai kepada segala sesuatu yang di bumi ini yang mungkin tadi ya, yang mereka sudah cerita, ada ketakutan, ada penindasan, mungkin ada kelaparan ya. Kelaparan di sini kemarin bagi mereka itu sebagai orang muda yang mungkin mau masuk ke dalam rumah nikah, tapi sampai hari ini mereka belum melihat titik ke sana. Tapi di sana pun mereka punya iman gitu ya, bahwa semua itu, bahkan teman hidup itu Tuhan akan karuniakan gitu. Jadi ketika mendengar bagaimana iman ya dari anak muda yang punya komitmen seperti itu, saya pribadi jadi terberkati gitu. Bagaimana kemarin yang menjadi tema kami itu hidup ya? Oh ya, menjadi pemenang dalam kehidupan. Jadi spontanitas saya katakan kepada mereka, kalian sudah menjadi pemenang, sekalipun belum melewatinya, karena kalian sudah mempunyai dasar dari firman Tuhan ini. Kalau mereka sungguh-sungguh yakin bahwa Kristus itu sudah ada menyelamatkan mereka, Kristus sudah mati untuk dosa-dosa mereka, dan punya keyakinan bahwa semuanya yang lain-lain akan ditambahkan, saya memuji Tuhan melihat mereka. Saya berdoa, Tuhan, inilah generasi kami yang akan meneruskan pelayanan. Sekiranya itu menjadi komitmen mereka, biarlah itu jadi. Ya, saya bersyukur ya ketika sehari pun mengikuti retreat remaja itu, ada yang membuat saya juga menguatkan, baik juga bagi saya, baik bagi mereka juga ya dari ini kemarin gitu. Ya, jadi untuk hari ini juga kami mungkin akan, kemarin kami buat istilahnya hangout ya. Sebenarnya hari ini kami bukan jalan-jalan dengan anak remaja yang lagi katekisasi di sini. Program ini kami sudah rencanakan setahun yang lalu. Karena ada sesuatu hal kami cancel. Dan hari ini kami akan bersama lagi dengan anak remaja yang hari ini mereka melakukan katekisasi. Kami akan jalan gitu ya bersama. Kenapa ini dikerjakan? Kami rindu merangkul anak muda ini, karena mereka komunitas yang kecil, komunitas yang minoritas gitu. Sementara dunia ini sangat menarik mereka dengan teknologi yang ada, dengan pergaulan anak muda di luar sana yang kita tidak mengerti. Tapi kami mau menyatakan bahwa inilah komunitas mereka, persekutuan mereka di dalam Tuhan. Jadi kami rindu ketika mereka punya suatu pergumulan ataupun suatu permasalahan, baik di dalam studi, baik di dalam mungkin mereka mau masuk ke dalam berpacaran, yang mungkin
pengaruh dari pergaulan hidup ini, kami mau menyatakan inilah komunitasnya gitu. Jadi ketika punya sesuatu, bergumullah dengan yang ini. Mungkin mereka enggan ya bercerita dengan kita sebagai orang tua atau guru-guru ataupun hamba Tuhan, tapi ketika mereka sesama mereka itu bisa share gitu. Jadi kami rindu ya, tolong doakan juga anak remaja kita ini supaya mereka punya persekutuan yang baik di antara mereka. Kita mengerti anak remaja kita masih sedikit. Jikalau dari yang sedikit ini kita mulai yang baik, alangkah baiknya ke depan mereka punya sesuatu yang bisa menjadi dasarnya. Inilah kami, umat pilihan Allah yang sudah dipilih dari anak-anak muda pada sekarang ini. Kami dikhususkan Tuhan punya komunitas di sini. Jadi kami rindu dengan komunitas mereka bisa memberkati. Iya, terima kasih. Ini aja anak remajanya 3 ya. 1, 2, 3. Ini nggak usah takut. Kamulah bangsa terpilih, pilihan Tuhan. Kalau kita ikutkan orang dunia ini, ada bahasanya tapi itu tidak baik. Satu pun kamu, kalau kamu bisa berkokoh, itu hebat. Daripada 1000 nggak bisa berkokoh, tidak bisa bersuara. Kamulah bangsa pilihan Tuhan, dipilih Tuhan dan sekian banyak orang. Supaya apa? Supaya kamu bisa menyuarakan suara Tuhan. Jadi gak usah takut ya anak muda ya, gak usah takut. Kami juga dulu alami hal yang sama. Di kampus itu diejek loh. Oh ini dia, orang-orang sok suci udah berjalan gitu ya. Kan gitu ya, karena gak mau bergabung. Satu kelas paling 2 orang. Kan gitu ya. Wah orang suci udah keluar mau ibadah. Jadi kamu gak usah takut ya. Kamulah bangsa pilihan Tuhan, umat kepercayaan Tuhan. Baik, kita akan meneruskan ibadah kita. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Belum ya, doa sapa dulu. Yang kepada yang bertugas doa sapa kami persilakan. Baik Bapak Ibu, mari kita buka warta kita. Kita akan melihat warta kita. Yang pertama ada kegiatan dan doa. Yang pertama, minggu pagi ini kita mengadakan ibadah pengembalaan, ya. Kemudian setelah ibadah pengembalaan nanti akan diadakan katekisasi. Dan ini mungkin hanya untuk penyerahan anak ya. Dan saya lihat hari ini juga belum datang yang menyerahkan anak. Ya, kita berdoa lah, gitu ya. Kemudian yang kedua, ya tadi dikatakan anak remaja akan mengadakan hangout. Ya, bilanglah itu bukan jalan-jalan, tapi mungkin ini bagian ketika mereka bergabung, ketika mereka berjalan dengan pembimbingnya. Ya, inilah apa bisa mempererat gitu ya, mempererat hubungan mereka dan juga bisa memberitakan Injil. Ini yang kita harapkan. Kemudian pada Senin malam jam 19.30 itu ada persekutuan doa permuridan, itu diadakan di Pos Skala. Kamis jam 8 malam ada meeting pelayan pos, itu melalui Google Map, ini gabungan Seskala, Tanjung Langkat dan Bahoro. Kemudian pada hari Jumat itu ada persekutuan anak Jumat Gembira. Lalu Sabtu sore persiapan tempat ibadah. Kemudian minggu depan ada meeting pemuda remaja jam 8 ya. Kemudian untuk yang ke bagian D, kita lihat sedikit jadwal pelayanan ibadah minggu. Itu minggu depan ada sedikit perubahan. Pada penerima tamu itu Mama Igo ya, sama Ayu. Kemudian kebersihan itu keluarga Bapak Laura ya, minggu pertama. Oh, dan tetap juga ya. Oke, jadi tetap Mama Igo sama Ayu ya. Yaitu sedikit tambahan. Baru bagian B
untuk kita bersyukur hari ini kita dilayani oleh Pak Sembiring. Sekali lagi selamat datang buat Pak Sembiring ya. Kemudian kita nanti berdoa bersyukur buat pemuda remaja yang sudah kita kerjakan. Baru kita bersyukur juga kalau hari ini ruangan sekolah minggu itu sudah digunakan. Bukan minggu depan, tapi hari ini mereka sudah beribadah di belakang. Kita bersyukur ruangan itu sudah boleh kita gunakan. Kemudian kita doakan juga kelas katekisasi, baptisan kudus dan penyerahan anak. Kemudian kita berdoa pemberitaan Injil supaya di tempat di mana kita berada, nama Tuhan bisa dimuliakan, kita bisa memberitakan Injil ya. Kemudian ada rencana Bible Camp itu diadakan pada 3 sampai 5 Juli 2022 selama 3 hari 2 malam. Itu bertempat di Cemara Sabah. Biayanya 250 di luar transport. Kita nanti doakan ini juga hamba Tuhan yang akan melayani. Baik, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Terima kasih buat kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kalau pagi ini kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, kami boleh bersama-sama di tempat ini memuliakan nama Tuhan. Bahkan ada kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami meyakini ada banyak juga di antara kami, di luar kami, tidak punya kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan itu bagi kami. Buatlah supaya kesempatan ini menjadi sesuatu yang baru lagi bagi kami. Kami dimengertikan oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kami sungguh berkenan kepada Tuhan. Dan kami bersyukur oleh anugerah-anugerah Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa kalau hari ini juga ada anak remaja akan berjalan dengan pembimbing-pembimbingnya. Kami berdoa supaya ini juga mendapatkan sesuatu hal yang baru bagi mereka, bisa menyenangkan hati Tuhan. Kemanapun mereka berjalan, mereka boleh menyenangkan hati Tuhan, supaya hidup mereka di tengah-tengah zaman ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada banyak tantangan, rintangan yang akan mereka hadapi, tapi firman-Mu berkata, kami adalah bangsa, kami adalah umat yang dipilih Tuhan, yang sudah ditentukan Tuhan. Kami bisa menjadi pemenang bersama dengan Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak remaja ini, buat pembimbing yang akan melayani mereka. Tuhan yang menolong apa yang mereka boleh kerjakan. Bahkan juga ada kegiatan-kegiatan 1 minggu yang akan kami kerjakan. Ada meeting pelayan, ada hal-hal yang akan kami kerjakan bersama-sama. Kami berdoa supaya Tuhan yang menjauhkan segala halangan ketika kami bersama-sama melakukannya selama 1 minggu ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Bahkan juga kami bersyukur kalau retreat pemuda remaja sudah boleh kami selesaikan. Kami berdoa supaya anak-anak remaja yang sudah dilayani, Tuhan juga yang menolong mereka, supaya mereka boleh berkenalan bersama Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menguatkan mereka. Bahkan juga kami berdoa, kami bersyukur kalau hari ini ruangan sekolah minggu sudah boleh digunakan. Kami bersyukur buat pertolongan Tuhan, buat anak-anak Tuhan yang memberikan dana upaya apapun yang mereka berikan. Buatlah itu semua hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan anak-anak kecil yang dilayani boleh menerima Engkau menjadi Tuhan, menjadi Allah di dalam hidup. Dan mereka juga boleh menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah keluarga mereka, sehingga keluarga mereka pun boleh dimenangkan melalui mereka ya Tuhan. Inilah doa, inilah permohonan kami kepada Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami berdoa buat kelas katekisasi, baptisan kudus dan penyerahan anak. Kami berdoa kiranya orang tua yang dilayani dalam penyerahan anak ini, mereka juga dimengertikan akan kebenaran Tuhan. Mereka juga boleh menjadikan Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Kami berdoa Tuhan yang menggerakkan hati mereka. Kalau hari ini kami melihat mereka tidak hadir, kami berdoa supaya Tuhan yang menggerakkan minggu depan mereka boleh hadir, boleh dilayani lagi.
supaya mereka juga boleh berkenan kepada Tuhan. Bahkan kami berdoa pemberitaan Injil di mana Tuhan tempatkan kami hari ini, di tengah-tengah lingkungan kami di mana kami boleh beribadah di tempat ini, di lingkungan keluarga kami. Tuhan beranikan kami, beri kami keberanian untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Apa yang sudah kami mengerti, apa yang sudah kami pahami bahwa Engkau adalah Tuhan Allah di dalam hidup kami, berikan keberanian Tuhan, supaya hati kami juga punya kuasa untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kami boleh menjadi saksi di tengah-tengah di mana kami berada. Berikan keberanian ya Allah, supaya nama-Mu boleh dimuliakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami juga ada rencana untuk Bible Camp pada tanggal 3 sampai 5 Juli. Kami berdoa Tuhan, Engkau juga yang menggerakkan hati-hati orang-orang yang boleh mengikutinya, untuk pembimbing, untuk tempat, dana yang akan dibutuhkan, untuk acara yang akan dikerjakan. Tuhan, kami berdoa Tuhan yang menolong kami, sehingga retreat yang akan dikerjakan, Bible Camp yang akan dikerjakan ini, ada banyak jiwa yang datang kepada Tuhan, dimenangkan, bahkan di dalam penginjilan, bahkan untuk kedewasaan juga Tuhan yang menolong. Untuk pembicara, segala sesuatu yang kami perlukan, kiranya Allah yang menolong, supaya ini juga boleh berjalan seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, termulialah Engkau. Di dalam Kristus Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita puji nama Tuhan dari buku lagu nomor 470. Tuhan, Ku mau menyenangkan-Mu. Baik, salam. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Ya, senang kembali bertemu hari ini. Kita boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Ya, apa kabar kita semuanya? Ya, baik ya. Jadi
Kalau kita masih sedikit, apa yang kita pikirkan? Mungkin kita mau banyak, ya. Kalau kita sudah banyak, mungkin mau lebih banyak. Tapi dalam banyak pasti muncul juga apa? Persoalan. Ya, jadi tetap ada. Ketika kita sedikit mungkin kita merasa kurang semangat, tapi saya rasa di sini tidak mengurangi semangat, ya. Nah, baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah Allah kami yang sudah memilih kami. Kami bersyukur kalau Tuhan mengumpulkan kami kembali pagi ini. Tuhan, kami ingin belajar firman-Mu bersama-sama. Tuhan, taruhlah perkataan-Mu lewat mulut hamba-Mu yang hina ini, supaya apa yang Tuhan mau sampaikan itu saja yang keluar daripada mulut ini. Segala kedagingan, pikiran manusia, kehendak diri, di dalam nama Yesus jauhlah daripada tengah-tengah. Bahkan setan-setan juga kami memerintahkan di dalam Tuhan Yesus tidak mengambil bagian di tempat ini, supaya Roh-Mu yang kudus saja Tuhan yang akan hadir di dalam pertemuan kami. Layani kami Tuhan semuanya lewat kuat kuasa Roh-Mu itu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat firman Tuhan yang dimana tema hari ini adalah, kita lihat kertas kita, Tuhan senang. Ya. Apa tema kita? Tuhan senang. Ya. Maukah kita Tuhan senang? Ataukah kita selalu ingin disenangkan Tuhan? Ya, banyak orang Kristen hari ini dia mau hanya dia yang senang, tetapi dia tidak pernah memikirkan bagaimana hati Tuhan senang terhadapnya. Ya, saya ingat waktu saya pacaran dengan Mama Johnson, ya, pastilah saya selalu berusaha supaya dia senang. Ya, mungkin Bapak Ibu juga punya pengalaman dalam hal itu. Ya, tetapi setelah jadi, adakah hati kita memikirkan itu terus? Artinya bagaimana kita menyenangkan pasangan kita? Ya, begitu juga kehidupan kita dengan Tuhan, ya. Ketika kita sudah bersama Tuhan itu, bersama Kristus, adakah hati kita masih mau selalu memikirkan Tuhan senang? Ya. Gimana Bapak Ibu? Maukah kita Tuhan senang? Mau? Nih, adilah, kalau nggak mau kamu nggak usah kita teruskan khotbah ini. Kan begitu? Iya. Jadi kalau ada kemauan pasti ada jalannya. Nah, itu peribahasa yang sudah sering kita dengar, ya. Jadi kalau kita mau, ya, jadi kalau ketika kita katakan bahwa kita mau hati Tuhan itu senang terhadap kita, ya, ya, apakah yang dapat kita lakukan agar Tuhan senang? Ya. Apa yang kita lakukan agar Tuhan senang? Laura, apa yang Laura lakukan agar Tuhan senang? Pernah memikirkannya? Jawab di hati aja, ya. Jadi ini penting. Ketika kita memikirkan pasangan kita itu supaya dia senang, pasti akan kita buat sesuatu untuk kita lakukan kepadanya. Ya, pengalaman kita mungkin dalam kehidupan kerohanian kita, ya, menyenangkan hati Tuhan, pasti kita punya banyak pengalaman.
Jadi hari ini kita akan merenungkan ada 3 hal pokok yang kita renungkan pagi ini. Bagaimana agar Tuhan itu senang? Ya, mari kita lihat yang pertama itu di dalam Yohanes yang pertama itu di dalam Yohanes 17 ya. Mari kita lihat ayat yang ke-4. Ini teladan Kristus. Bagaimana Kristus selama dia di bumi, ya walaupun umurnya sebenarnya ketika dia memulai pelayanannya umurnya 30 tahun. Lalu hanya 3 tahun dia bersama murid-murid. Ya, tetapi apa yang Kristus lakukan? Ya, mari kita baca ayat 4 pasal 17 1-2 ya. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Sekali lagi saya akan baca, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Yang pertama, bagaimana Tuhan senang kepada kita adalah sebagaimana Kristus memberi teladan kepada kita, Dia mempermuliakan. Ya. Jadi, aku telah mempermuliakan engkau. Tuhan akan senang ketika kita mempermuliakan Dia, bukan mempermuliakan diri kita. Apapun yang kita kerjakan di bumi ini, sifatnya adalah bagaimana kita mempermuliakan Dia, bukan mempermuliakan diri kita. Ya, jadi Tuhan Yesus kitanya, aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Bagaimana Kristus mempermuliakan? Ketika dia sebagai manusia, dia berani mengatakan, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan apa? Menyelesaikan. Ya, menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepada aku. Ya. Jadi bagaimana rupanya Kristus? Dia betul-betul memang menyelesaikan pekerjaan yang dia dipercayakan kepadanya. Apa rupanya? Kristus itu menyelesaikan karya keselamatan di atas kayu salib. Ya, bagaimana dia mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Bagaimana dia menyelesaikan itu pada akhirnya. Makanya waktu Yesus di atas kayu salib itu, dia berani katakan dalam Yohanes 19 ayat 30, mari kita lihat sebentar. Dia berani mengatakan, Yohanes 19 ayat 30. Nah, saya akan baca. Demikian firman Tuhan. Yohanes 19 ayat 30. Tuhan katakan, setelah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi ini adalah perkataan Kristus, bagaimana dia menyelesaikan pekerjaan yang Allah percayakan kepadanya, sehingga dia katakan ketika di atas kayu salib itu dia bilang sudah selesai. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita akan berani nanti berkata seperti Yesus katakan, sudah selesai. Tuhan, inilah pekerjaan yang engkau suruh atau engkau percayakan kepadaku.
untuk kukerjakan. Sehingga pada waktu kita mati nanti, berani kita berhadapan muka dengan Tuhan. Saya tidak tahu apa pekerjaan yang Allah suruhkan untuk Bapak Ibu kerjakan di bumi yang panah ini. Tetapi alangkah senangnya kalau kita mengerjakan pekerjaan Allah yang Allah percayakan itu sampai selesai. Ya, seperti Yesus katakan tadi, apa? Sudah selesai. Tidak begitu panjang. Umurnya hanya 33 tahun. 3 tahun dengan murid, 30 tahun dia memulai pekerjaan itu. Dan dia mengatakan sudah selesai. Ya. Saya merenungkan ya dalam hati saya juga ketika saya membaca firman ini, Tuhan, selesaikah nanti pekerjaan yang Engkau suruhkan untuk kukerjakan? Ya, karena saya ingat tahun 2016, memang itu yang selalu teriang dalam kepala saya. Tuhan, apakah bagian dalam hidupku yang Tuhan mau untuk kukerjakan? Ya. Maka waktu 2016 Bible Camp itu, Tuhan bicara dalam Kisah 1 ayat 8 kepada saya. Jikalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Itulah pekerjaan yang Allah mau untuk saya kerjakan selama saya hidup di bumi. Menjadi saksiku, di mana itu? Di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Ya, jadi inilah yang membuat saya selalu kuat. Ya, mungkin ada tantangan, mungkin ada juga cobaan, mungkin ada himpitan, tetapi firman itu yang berbicara karena Tuhan, ya, untuk bisa melakukan pekerjaan yang Allah suruhkan, memang Tuhan harus berbicara kepada kita, tetapi bukan berbicara dengan bisik-bisik. Dia berbicara lewat firman. Jadi bagaimana kita tahu dia berbicara dengan firman-Nya? Bacalah firman Tuhan. Ya. Kalau Bapak Ibu tidak membaca firman Tuhan, maka Tuhan nggak akan bisa berbicara kepada kita. Ya. Jadi ini pertanyaan yang pertama kepada kita, apakah pekerjaan yang Allah berikan kepada kita, beranikah kita mengatakan waktunya nanti sudah selesai? Ya. Kita bisa menjawab ini dalam hati kita ketika kita memulai sebuah pekerjaan yang Allah suruh untuk kita kerjakan. Kalau sudah selesai nanti itu kita kerjakan, pasti kita puas. Hati Tuhan akan senang. Makanya dalam Matius 3 ayat 17, ketika Yesus keluar dibaptis oleh Yohanes, apa kata Tuhan waktu itu? Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Ya. Itu bukti ketika Tuhan melihat Kristus sebagai manusia, dia senang. Adam gagal. Dia gagal ketika segala sesuatu yang Allah percayakan kepadanya, dia gagal. Jadi ini yang pertama. Apakah pekerjaan yang Allah berikan bagi kita? Beranikah kita katakan nanti, sudah selesai Tuhan, aku mengerjakannya. Yang kedua, mari kita lihat bagaimana hati kita, bagaimana Tuhan senang kepada kita. Kita lihat dalam 2 Timotius pasal yang keempat. 2 Timotius pasal yang keempat. Ayat 7 ke 8. Mari kita baca bersama-sama 2 Timotius pasal yang ke-4 ya, ayat 7 sampai 8. Mari kita
Baca 1-2 ya. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ya, bagaimana kita melihat Paulus sendiri juga, dia mengatakan ya di dalam ayat 7 tadi, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Jadi orang yang menyenangkan hati Tuhan itu yang kedua adalah dia adalah orang yang memelihara imannya. Iman ini ketika kita beriman kepada Kristus, ya Bapak Ibu, kita perlu pelihara. Sebagaimana tanam-tanaman kita juga kita pelihara ya. Karena tanaman-tanaman itu kalau nggak dipelihara, dia juga bisa mati. Ya, dia juga tidak bisa tumbuh subur. Iman juga harus dipelihara. Jadi bagaimana Paulus dia memelihara iman, ya. Bahkan dia mengatakan tadi bahwa mengenai diriku, katanya, kalau itu nanti dibaca ayat 6-nya ya. Sebelumnya ayat 7 tadi, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ya, iman ini harus kita pelihara. Ya, bagaimana kita memelihara iman kita selama ini? Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita peliharakah iman kita selama ini? Bagaimana kita memeliharanya? Ya, kalau saya sederhana saja ya, mungkin ya pertama waktu bangun pagi kita bagaimana? Saat teduh, itu kan memelihara iman kita. Lalu bagaimana juga kita harus bersaksi kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ya, lalu kita juga menjaga kesaksian kita, ya. Ya, ini penting. Ya. Bapak Ibu, gimana kita memelihara iman kitanya selama ini? Peliharalah ya. Sip kita gamtrin. Ya. Barang-barang kita saja yang ada di dunia ini kita pelihara. Mungkin Bapak Kesia mobilnya, mobil yang baru itu pasti dipeliharanya, dirawat, ya. Tapi bisa gara-gara barang-barang dunia ini kita lupa memelihara iman kita, kesibukan kita, sehingga tidak ada lagi kehubungan yang hangat dengan Tuhan, sehingga tidak ada lagi sukacita, sehingga tidak ada lagi damai sejahtera, ya. Kesibukan ini bisa membuat iman kita tidak terpelihara dengan baik. Pekerjaan, ya, kalau kita lepas kontrol, ya, dari seluruh pekerjaan kesibukan yang ada, ini bisa iman ini tidak terpelihara sehingga kita kering. Saya sudah pernah mengalami itu Bapak Ibu, makanya saya mengatakan itu. Ketika saya terlalu sibuk, kita tidak memilih yang terbaik seperti Maria. Maria memilih yang terbaik. Marta bersungut-sungut oleh karena dia melakukan pelayanan menurut pemikiran dia. Itulah dia menyebabkan kehilangan sukacita. Akhirnya dia menuntut Tuhan. Dia katakan, Tuhan, tidakkah engkau peduli dengan aku? Artinya aku yang sibuk seorang diri. Ya, suruhlah Maria.
Tapi Tuhan bilang, Marta, Marta, engkau menyusahkan diri dengan banyak hal, tetapi Maria memilih yang terbaik. Jadi Bapak Ibu, memelihara iman ini, kita perlu memilih yang terbaik. Keluarga juga perlu dipelihara, bukankah begitu? Kehidupan keluarga suami istri, kalau enggak kita pelihara, kan bisa rubati justru. Makanya ini penting. Ya, Kristus, Yesus itulah wasit yang harus jangan pernah kita lupakan. Kalau sepak bola gak ada wasitnya, gimana? Rusuh, ya. Karena ada wasit, makanya keluarga itu bisa akur, bisa damai sebenarnya karena wasit aktif. Kalau wasit sudah keluar dari arena persepak bolaan itu bahkan rusuh. Begitu juga keluarga. Keluarga kalau aktif wasitnya Kristus, maka Kristus ketika saya salah, maka Tuhan berbicara kepada saya, Tuhan menegur saya, sehingga saya berani meminta maaf kepada Mama Johnson. Ketika Mama Johnson salah, maka peluit akan berbunyi kepada dia. Pip. Mak John, yang kamu buat tadi itu salah. Kamu berbicara itu tadi salah. Sehingga dia datang kepada saya. Itu berulang-ulang kami alami. Lalu dia minta maaf. Kami berpelukan begitu dengan Mama John. Yang mesranya lebih mesra lagi waktu pacaran. Nah, itu luar biasa di dalam Tuhan. Nah, tapi kalau orang dunia gak ada itu, maka akhirnya rumah seperti neraka. Dan akhirnya bapak-bapak lebih suka di kedai kopi daripada di rumah. Nah, ini yang penting ya. Bagaimana Paulus dia memelihara imannya. Dia berani mengatakan apa katanya tadi? Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota. Ini suatu hal yang sangat indah ya. Orang-orang yang memelihara iman, dia akan menerima mahkota. Walaupun ada tantangan Bapak Ibu, saya yakin kita juga punya tantangan dalam memelihara iman. Tetapi mahkota itu akan Tuhan berikan. Sebagaimana Paulus memiliki iman yang besar, makanya dia katakan tadi, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran ya, yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil ya pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku. Jadi Paulus dengan jelas mengatakan apa katanya? Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada mereka, kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi kepada kita juga dikaruniakan mahkota itu, kepada kita akan diberikan mahkota. Kamu mau mahkota? Bisa pikiran kita nggak lagi tertuju ke situ oleh sibuknya dunia ini. Tetapi kalau ada diingatan kita mahkota, maka ketika ada penderitaan, kita masih kuat. Itulah lebih. Tetapi ketika kita tidak mengingat firman Tuhan, nggak membaca firman Tuhan, nggak merenungkan firman Tuhan, ketika ada tantangan, himpitan, kita bisa mengeluh. Saya juga, ya ketika capek, ya saya juga bilang, capek Tuhan bilang. Tetapi Tuhan ini kubuat untuk supaya Tuhan senang. Ketika hati Tuhan senang kita buat, pasti hati kita juga diberinya senang. Ada balen, iya, kemana? Iya, ada feedbacknya. Kalau hati Tuhan kita senangkan, hati kita pun senang juga Tuhan. Itu saya mengalaminya berkali-kali. Ya. Jadi ini dua teladan. Yang paling penting adalah teladan Kristus. Bagaimana dia tadi, apa katanya? Aku telah. Iya. Oh itu Paulus ya. Kalau
Tuhan Yesus tadi apa katanya? Sudah selesai. Kalau anak kita di rumah kita suruh melakukan pekerjaan, lalu selesai dikerjakannya dengan baik, senang nggak kita? Senang ya? Kita pun begitu. Ketika selesai nanti pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kita, pasti Tuhan senang. Ya. Sehingga Paulus sendiri berani mengatakan, aku telah mengakhiri, aku memelihara iman. Pengalaman kita, bagaimana kita memelihara iman selama ini? Kan boleh berbagi ya. Ya. Kalau abang bapak Niel, gimana kamu memelihara iman selama ini, Pak? Iya, baca firman Tuhan ya. Iya, anak remaja gimana? Kayak mana kamu memelihara iman? Deo. Satu ya, bagus ya. Itu penting. Jangan nanti barang-barang dunia ini cuma tahu kita meliharanya. Iman kita nggak kita pelihara. Akhirnya tergilas oleh zaman. Yang ketiga, ini yang penting. Mari kita lihat Mazmur 147. Bagaimana Raja Daud, ya, di sini jelas firman Tuhan mengatakan, Mazmur 147 ayat 11. Mari kita baca. Sudah dapat? Ya, mari kita baca sama-sama 1-2 ya. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Ya, saya senang sekali ayat ini. Katanya tadi, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan akan senang, Bapak Ibu, kepada kita ketika kita takut akan Dia. Bagaimana tadi ketika Mama Yosi berbagi, Cornelius itu kan dia sekeluarga, katanya tadi saya garis bawahi, dia seisi rumahnya takut akan Tuhan. Itu tadi ya, dalam Kisah 1 pasal 10 tadi. Sehingga ketika Cornelius itu takut akan Tuhan, Tuhan sibuk menyelamatkan Cornelius. Petrus sendiri yang tidak mau ke rumah Cornelius karena dia anggap Cornelius itu kafir, karena Cornelius itu bukan bangsa Israel. Tapi Tuhan senang apa yang dikerjakan oleh Cornelius itu, sehingga dia mengutus Petrus. Akhirnya Cornelius menerima karunia Roh Kudus. Kita karya keselamatan yang diberikan kepada Cornelius adalah sama dengan kita, karena kita adalah bangsa yang kafir, bukan umat pilihan Allah. Tetapi bagaimana Cornelius yang saleh, dia seisi rumahnya takut akan Allah, lalu dia juga membagikan banyak sedekah. Mungkin kamu bisa diberkati Tuhan dari finansial. Nah, mungkin itu karunia, mungkin itu pekerjaan yang Allah suruhkan. Bagaimana kita berbagi bagi orang diberkati, akhirnya kita juga menjadi berkat. Ya. Jadi apa kata Daud tadi? Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kayak mana rupanya takut akan Dia? Kayak mana pemahaman kita takut akan Dia? Kamu takut sama Tuhan? Kakak mama ego, biar kayak kamu teman Tuhan, biar. Ya, kalau kamu takut sama Tuhan, apa yang kamu kerjakan? Ya, kalau tetangga kita bilang apa? Menjauhi larangannya, mendengarkan perintahnya, itu simple. Ya, kalau kita, karena Daud bilang tadi, Tuhan senang kepada orang yang takut akan Dia. Bagaimana rupanya kehidupan Daud? Ya, kehidupan Daud
Kalau kita lihat sejarah, mungkin kita sudah baca bagaimana Daud. Ketika dia punya kesempatan untuk membunuh Saul, dia tidak menggunakan itu. Dia justru mengatakan, bagaimana mungkin aku membunuh orang yang diurapi Tuhan. Sehingga dalam himpitan, dalam bahaya, Daud tetap berharap kasih setia Tuhan. Makanya di sini Daud mengatakan tidak cukup takut, tetapi dia katanya Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia. Berharap akan kasih setia Tuhan. Ketika Daud dikejar-kejar Saul, Daud mau ditombak, Daud mau dibunuh, dia tetap berharap akan kasih setia Tuhan, akan perlindungan Tuhan kepadanya. Itulah kasih setia Tuhan. Bagaimana dia tetap berharap kepada Tuhan itu dan menggantungkan dirinya sepenuhnya, Tuhan yang akan menyelamatkan dia. Itulah berharap akan kasih setia Tuhan. Bahkan ketika Daud berdosa, ketika dia melakukan dosa yang besar itu, dia berharap juga akan kasih setia Tuhan. Apa katanya dalam Mazmur 51? Kasihanilah aku ya Tuhan, menurut kasih setiamu. Itulah yang Tuhan senang. Ketika kita juga mungkin jatuh ke dalam dosa, kita berharap akan kasih setia Tuhan, tidak mau meninggalkan Tuhan. Sehingga Tuhan senang kepada orang-orang seperti itu. Sehingga Daud sendiri suntuk umurnya, putih rambutnya, lalu dia meninggalkan dunia ini. Dan Daud sendiri dalam silsilah Kristus, ya, Tuhan Yesus sendiri disebut apa? Anak Daud. Itulah yang membuat kehidupan Daud boleh diberkati Tuhan, karena Tuhan senang terhadap apa yang dia kerjakan. Berbeda dengan Saul. Ketika Saul berdosa, ketika datang Nabi Samuel, ketika dia sudah mempersembahkan itu, apa yang kau buat? Apa katanya? Karena engkau tidak datang-datang. Justru dia membela diri. Engkau tidak datang-datang, lalu orang-orang Israel sudah tercerai-berai, mereka melarikan diri, maka kuberanikan diriku untuk mempersembahkan itu. Beda dengan Daud. Ketika Nabi Nathan menegur dia, dia katakan apa? Aku telah berdosa terhadap Tuhan. Makanya Tuhan senang. Daud sendiri mencatat ini dalam Mazmur 147 ini. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Ya, kita berharap selalu kasih setia Tuhan. Ya, ada lagunya, kasih setia Tuhan di dalam hidup ini tak pernah berkesudahan, selalu baru tiap hari. Pernah kamu dengar lagu itu? Kasih setia Tuhan. Ya, saya pun ketika pernah saya jatuh, saya datang sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, saya berharap akan kasih setia Tuhan. Kasih setianya yang tetap menyertai kita sampai selama-lamanya. Ya. Kalau nanti Bapak Ibu membaca Mazmur 147 ini ayat 1 sampai ayat yang ke-20, ya, justru Tuhan katanya, ayat 10-nya mari kita lihat sebentar. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Waktu saya renungkan ini, kenapa firman ini mengatakan ia tidak suka kepada kegagahan kuda? Kamu pernah lihat kuda? Gagah ya? Kayak mana kuda jalan? Beropok. 2 hari yang lalu kami
pergi sama keluarga ke Gundaling ya, saya melihat kuda itu memang jalannya luar biasa kokoh. Berarti ini yang perkasa, seperti memamerkan apa? Kekuatannya, derapnya begitu memang luar biasa. Ketika kuda itu lari, dia berderap begitu ya. Bukankah kuda juga selalu dipakai untuk perang? Ya. Makanya Tuhan bilang, Ia tidak suka kepada kegagahan kuda, orang yang menyombongkan diri. Ya, karena kuda itu hanya bisa diatur kalau bahasa Karo itu dikiling katanya, tahu? Dicucuk hidungnya supaya dia bisa dikendalikan. Kalau kuda itu gak dicucuk hidungnya, kabnai, ya dibuangnya pun tidak bisa. Kalau bahasa Karonya sampai kena, itulah kuda ya. Makanya di bawahnya juga ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Kayak mana banyak kaki kita laki-laki itu? Tuh, gimana? Keras. Iya, keras kan. Ya saya rasa kaki perempuan juga keras. Lasa, ya. Tuhan gak senang kepada kaki laki-laki. Saya renung waktu saya baca ini, Tuhan kok ini yang dikatakan Raja Daud ya. Tuhan gak senang kepada kaki laki-laki. Ya, keras mungkin ya. Konotasinya itu bagaimana itu? Keras. Maknanya. Lemah gemulai loh gitu. Kemampuannya dia apa? Kuat dia dengan perempuan. Iya. Jadi ya coba nanti kita renungkan. Kenapa firman Tuhan bilang apa? Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Coba nanti renungkan. Waktu kamu kerja, mungkin sambil waktu masih makan babi. Coba aku udah berhari-hari merenungkan ini. Memang masih seperti itu yang ku tahu kira-kira seperti yang sudah disampaikan dari Bapak Deus. Tetapi dia tidak suka apa? Dia tidak senang, karena tadi kan tema kita senang. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Ya. Tak senang dia. Tapi Tuhan tadi senang apa katanya? Tuhan senang kepada orang yang takut akan Dia. Lalu kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia. Saya rasa ini perlu kita hafal. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Lalu kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Kalau perempuan nggak ada dibilang di sini ya. Ia tidak senang kepada perempuan, belum ada saya temukan. Ada pernah kita temukan tentang perempuan? Dia tidak senang kepada entah bagaimana ya. Tetapi ini kata firman Tuhan, ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Ya. Kuat mungkin ya, laki-laki ini kan kuat berjalan, pergi ke sana kemari. Ya. Baik, jadi saya akan simpulkan Bapak Ibu, bagaimana hati Tuhan supaya senang. Yang pertama tadi, kita harus menyelesaikan pekerjaan yang Allah percayakan kepada kita. Sehingga nanti kita berani katakan sudah selesai. Karena kita hidup ini ya kelahiran, kita lahir, tetapi ketika kita mati kita nggak tahu kapan. Saya kadang sekarang udah mau 50. Berapa tahun lagi ya umurku ini? Gitu kadang-kadang hatiku udah sama Tuhan ngomong aku. Tuhan berapa lagi? Ya kuliah lagi banyak kawan kami belum pensiun pun dah dipanggil Tuhan dia. Iya. Tapi itulah enaknya kita ada Tuhan kita Yesus, ada iman, ada pengharapan, ada kasih. Saya berharap Tuhan, ya, ketika saya merenungkan firman ini,
sebelum saya membagikannya, ya, belum selesai Tuhan, aku bilang, belum selesai. Kamu sudah selesai? Belum. Ya. Kalau hari ini kita dipanggil Tuhan, gimana? Pasti Tuhan kecewa karena belum selesai. Ya, harus kita selesai. Kalau Tuhan suruh kamu membangun gereja, harus selesaikan itu. Jangan lihat kawan, jangan lihat, oh kawan kok enggak, bagaimana, mungkin tak kurang mendukung, tak bagaimana. Karena kita yang disuruh Tuhan, kita yang melakukan, itulah salib kita. Jangan pernah kita salib kita, orang lain juga mau memikul salib kita. Karena masing-masing kita Bapak Ibu punya salib tersendiri. Saya punya salib, maunya salib saya itu orang lain juga rasakan, itu tidak. Nanti kita nggak akan menerima mahkota yang Allah mau berikan itu kepada kita. Jadi jangan pernah lihat saudara-saudara kita yang mungkin nggak mengerti kita, tetapi kalau itu yang ditaruh Tuhan, selesaikan itu. Ini Tuhan, pekerjaan yang Kau suruh, yang harus aku selesaikan. Ini penting, sehingga iman kita tidak dibelokkan, iman kita tidak diruntuhkan, sehingga iman kita terpelihara. Ya, ketika kita terus memandang kepada Tuhan atas pekerjaan yang dipercayakannya kepada kita itu, sebagaimana Kristus. Memang Kristus itu dia fokus, maka di Taman Getsemani itu memang dia bergumul, Tuhan kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tuhan 3 kali dia berdoa, tetapi Tuhan bilang, bukan kehendakku tapi kehendakmu. Sehingga Tuhan Yesus mampu, dan dia berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Karya penebusan, karya keselamatan yang sudah Tuhan Yesus lakukan sudah selesai. Kalau kita sudah menerima itu, ya, mari kita juga memikirkan dan melakukan pekerjaan yang Allah suruh untuk kita kerjakan selama kita hidup di dunia. Ya, yang kedua tadi adalah memelihara iman. Iman terus harus kita pelihara. Iman kita harus kita terus masing-masing pelihara. Jangan lupa kita memelihara iman kita. Yang ketiga tadi, ya, takut akan Tuhan. Inilah kesimpulan dari semuanya. Orang yang Tuhan senang kepada orang yang takut akan Tuhan dan yang berharap akan kasih setianya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah sumber kehidupan kami dan pengharapan kami. Hari ini firman-Mu boleh kami belajar bersama-sama. Hamba-Mu juga ketika berani menyampaikan ini, hamba-Mu juga harus tunduk di bawah kaki Tuhan. Sehingga bagaimana hamba-Mu memikirkan untuk menyenangkan hati-Mu, bukan menyenangkan diri ini saja. Oleh karena itu, teruskanlah firman-Mu Tuhan kepada kami. Bagaimana hati-Mu Tuhan, supaya kami boleh menyenangkan, sehingga kami boleh bernyanyi dari hati kami atau dalam menyenangkan. Karena hati Tuhan senang ketika kami sudah menyelesaikan pekerjaan yang Allah berikan untuk kami kerjakan. Mungkin dalam perjalanannya ada tekanan, ada permasalahan, ada salib yang harus memang kami pikul Tuhan. Buatlah kami terus hanya memandang kepada-Mu, supaya kami tidak memandang ke kiri dan ke kanan. Karena itu adalah salib kami yang harus kami lalui untuk menerima mahkota kehidupan yang akan Tuhan berikan kepada orang-orang yang sungguh berharap dan menantikan kedatangan Tuhan. Tuhan Yesus, ajari kami juga memelihara iman kami,
supaya iman kami tidak digilas oleh zaman ini. Zaman yang terus berubah, zaman yang terus menantang kami untuk meninggalkan Tuhan. Roh-Mu yang kudus Tuhan berbicara kepada kami. Tuhan, Kau senang kepada orang-orang yang takut akan Engkau, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Mu. Inilah kami Tuhan, umat-Mu di skala ini. Tuhan, berbicaralah kepada kami. Berikan kami kesenangan, sukacita yang daripada Tuhan. Pulihkanlah iman kami. Kalau ada iman kami hari ini gersang, kalau ada iman kami hari ini tidak berbunga lagi, bahkan sukacita kami tidak seperti kasih kami yang mula-mula, Tuhan pulihkanlah. Kalau ada anak-anak Tuhan, Tuhan Engkau memulihkannya, supaya sukacita itu kembali Tuhan, dan kami fokus kepada pekerjaan yang Tuhan percayakan itu. Sehingga pekerjaan itu ketika kami menghadap Tuhan, berhadapan muka dengan Tuhan satu saat, kami berani mengatakannya sudah selesai. Terpujilah Kau Tuhan kami Yesus. Kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita nyanyi yang tadi baru nanti kita tutup. Ya, silakan Pak Lucy. Kita buka buku lagu Tambur 470. 470. Tuhan mau menyenangkanmu.
hari ini kembali Tuhan boleh berkata-kata kepada kami. Kerinduan Tuhan supaya hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan dan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, banyak dalam kehidupan kami boleh berpikir untuk boleh menyenangkan hidup kami, tapi hari ini Tuhan boleh tegur kami. Kami boleh mengerti akan kerinduan hati Tuhan, supaya hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, ini bukan hal yang mudah, tapi Tuhan sudah memberikan kuasa bagi kami untuk kami boleh melakukan akan kehendak Tuhan. Tuhan, biarlah di waktu-waktu Tuhan masih izinkan kami hidup di bumi ini, kami boleh hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami boleh memikirkan apa yang boleh Tuhan pikirkan, supaya hidup kami boleh berguna untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena keselamatan itu telah Kau berikan kepada kami. Kuasa itu telah Kau berikan kepada kami. Itulah yang memampukan kami untuk melakukan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu boleh kami dengar. Dan biarlah kiranya Tuhan, firman-Mu itu terus boleh berkata-kata, walaupun nanti kami akan meninggalkan tempat ini, ke rumah kami masing-masing, supaya firman Tuhan itu juga boleh berkata-kata, kami dapat melakukannya di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah kehidupan kami, baik secara pribadi, keluarga maupun jemaat. Hati kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan juga buat hamba-Mu yang boleh menyampaikan akan kebenaran firman ini. Biarlah Tuhan yang boleh terus memakai dia untuk terus menyatakan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang boleh terus memberikan iman pertumbuhan yang baik padanya, supaya lewat mulut bibirnya Tuhan ada terus perkataan-perkataan Tuhan yang boleh disampaikan untuk boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat waktu ini. Terima kasih buat tempat yang boleh kami gunakan untuk beribadah. Kami memuji nama Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kalau sebentar kami akan kembali, Tuhan yang boleh mengantarkan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur padamu. Kepada Allah beri puji. Kapan waktu kita untuk boleh kunjungan, ya. Kapan boleh waktu kita kunjungan untuk melihat saudara kita Mama Rani ya, yang lagi opname di rumah sakit Bidadari. Jadi kita boleh berikan waktu kita sebentar untuk boleh berkumpul. Kapan kita akan kunjungan?